Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan selamat pagi untuk seluruh penonton yang ada di tayangan ini. Kali ini tentunya saya, Aryo Rosmana, akan berbincang-bincang dengan Komandan dari Kodim 0608 Cianjur, yaitu Bapak Letkol Kavaleri, Bapak Yeri Bagus Padianto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat terus Pak. Pasti nih kalau sama Pak Komandan selalu semangat ya Pak. Baik Pak, di tayangan kali ini kita pengen berbincang-bincang Pak, ngobrol seputar pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Apalagi khususnya mungkin ya untuk rekan-rekan semuanya yang sedang menonton tayangan ini, ketika kita kecil, ketika kita SD, suka ditanya, Pak, cita-citanya mau jadi apa? Betul kan? Nah, biasanya ada satu profesi yang itu tidak pernah hilang, Pak, ketika ditanyakan ke anak-anak kita atau juga ke pelajar-pelajar kita, yaitu pengen jadi tentara. Nah, ini kan biasanya orang-orang punya kebanggaan tersendiri kalau misalnya pengen jadi tentara. Tapi, Pak, banyak mungkin orang yang tidak mengetahui bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang tentara nasional Indonesia. Nah, kan karena banyak yang nggak tahu, biasanya mereka jadi kurang persiapan nih Pak. Nah gitu. Untuk itu di tayangan kali ini, untuk informasi dengan masyarakat juga Pak, ini kan TNI AD saat ini sedang merekrut calon prajurit ya Pak. Nah saya ingin tanya Pak, sebetulnya untuk syarat dan prosedur untuk menjadi prajurit TNI AD ini seperti apa? Baik, begini Kang Aryo ya. Pertama kami sampaikan bahwa saat ini TNI Angkatan Darat sedang melaksanakan perekrutan prajurit, khususnya kalau perekrutan prajurit itu ada beberapa sumber, diantaranya melalui Tamtama, kemudian Bintara, dan Perwira. Nah, untuk saat ini TNI AD sedang merekrut Tamtama PK gelombang 1. Nah, jadi sampaikan apa sih persyaratannya? Nah, untuk masyarakat perlu diketahui bahwa khususnya adik-adik yang akan mempersiapkan masuk ke jenjang prajuritan, khususnya Tamtama, itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama persyaratan umum, kemudian persyaratan lain, kemudian persyaratan tambahan, dan ada juga prestasi. Nah, kita bicara dulu terkait dengan persyaratan umumnya. Nah, persyaratan umum diantaranya ya nanti lebih jelas ada di website khusus TNI AD, tapi secara umum untuk persyaratan umum itu yang pastinya adalah warga negara Indonesia, seperti yang ditemukan. Pasti ya Pak ya. Kemudian beriman dan bertakwa, karena seorang prajurit itu harus mempunyai landasan mental yang kuat, karakter yang kuat, dan dia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memeluk salah satu agama dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian persyaratan berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani, serta dia harus berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kriminalitas. Kemudian persyaratan lain diantaranya dia harus persyaratan usia ya, persyaratan usia minimal 17 tahun 9 bulan pada saat nanti pembukaan pendidikan. Itu pembukaan pendidikan khususnya untuk Tamtama PK gelombang 1 ini itu dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2025. Jadi kalau misalnya pas pada saat proses pendaftaran ini mereka usianya masih kurang, misalnya kurang, kalau 4 Maret berarti kan misalnya kurang 2 bulan atau 1 bulan, pas saat pembukaan pendidikan nanti 4 Maret dia usianya 17 tahun 9 bulan, dia masih bisa ya. Kemudian berikutnya usia maksimal. Nah, usia maksimal 22 tahun, dia harus 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan di tanggal 4 Maret nanti. Selanjutnya di persyaratan ini yang sering dipertanyakan Mas, ini terkait dengan tinggi badan. Nah betul. Tinggi badan ini kalau sebelumnya kan 163 cm. Nah, sekarang diberikan kekuasaan untuk tinggi badan minimal, saya sampaikan minimal adalah 160 cm. Tadi persyaratan lain, dan kemudian persyaratan tambahan. Nah, persyaratan tambahan salah satunya harus ada izin dari orang tua maupun dari wali yang bersangkutan. Terus untuk tadi saya sampaikan ada 4 ya. Yang terakhir ini adalah persyaratan prestasi. Nah, prestasi ini terutama prestasi nasional. Nah, ini bisa ditambahkan untuk nanti nilai poin buat peserta seleksi. Ya, seandainya nanti pas pada saat sidang atau saat Pantohir itu nanti bisa menjadikan itu kredit poin buat mereka. Ada nilai tambahan. Ada nilai tambah. Tapi syaratnya tadi harus yang tingkat nasional ya. Ya, tingkat nasional itu nanti bisa
ya paling tidak menjamin untuk diluluskan, tapi bisa menambah, Ya, menambah nilai prestasi. Nah, terkait yang tadi Pak persyaratan kesehatan juga itu tercantum juga di dalamnya berarti. Ya, kan disampaikan tadi harus sehat jasmani dan rohani. Dan rohani. Gitu. Baik. Termasuk catatan Pak mungkin yang anggap yang memiliki tato misalnya atau Nah, lain-lain, itu bagaimana tuh Pak? Itu masuk dalam persyaratan tambahannya juga. Kalau tato itu kalau terkait dengan adat, Itu kan ada ya Pak. Nah, kalau kita di Kalimantan itu kan ada Dayak, dia punya tato khusus motif adat, itu diizinkan. Diizinkan. Tapi kalau itu tato untuk keren-kerenan untuk ini, nah itu nggak boleh. Ya kan siapa tahu Pak ada orang Kalimantan yang lagi di sini pengen daftar kan gitu, tiba-tiba betul. tato dia kan takutnya. Nah ini informasi baru juga soalnya Pak kan, banyak orang yang nggak tahu juga. Mungkin boleh, tapi catatan yang tadi ya, itu keterikatan dengan adat. Oke, siap. Nah kemudian Pak dari persyaratan yang tadi ada prosedurnya, cara untuk mendaftarnya seperti apa Pak? Nah, untuk pendaftaran saat ini dibuka pendaftaran melalui online. Nah, nanti bisa teman-teman atau adik-adik yang akan melaksanakan pendaftaran itu bisa lihat di website rekrutmen TNI AD. Nanti silakan dibuka di situ yang saya sampaikan tadi persyaratan umum, nanti bisa dilihat di website tadi. Berarti itu informasinya sudah lengkap di website itu. Di website itu sudah lengkap. Kalau offline-nya Pak untuk mendaftarnya? Offline-nya kalau seandainya ini memang sekarang kita utamakan mulai persyaratan di online dulu, Mas. Online dulu saat ini ya. Online dulu. Nanti kalau seandainya adik-adik kesulitan untuk mendaftar online, itu bisa laporan ke Koramil. Nanti Koramil bisa diarahkan ke Kodim. Nanti kita buka semacam layanan untuk di Kodim, nanti di bawah staf personil Kodim. Nanti akan dibantu dan diarahkan bagaimana mendaftarnya. Baik. Nah, untuk proses seleksinya sendiri Pak dan juga pelatihannya untuk menjadi prajurit TNI AD ini kan pasti ada kriteria-kriteria. Jadi apa nih yang diharapkan dari calon prajurit ini dalam proses tersebut? Kita bicaranya proses dulu, Mas ya. Proses untuk perekrutan yang pertama itu terkait dengan seleksi administrasi. Diawali dengan pendaftaran tadi, pendaftaran secara online, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Setelah administrasinya semua terkumpul, salah satunya tadi kan di persyaratan umum itu disampaikan mulai dari warga negara Indonesia, kemudian berkelakuan baik, dan itu dilengkapi administrasinya, nanti dicek. Setelah dia dinyatakan lulus administrasi, nanti ada beberapa tahapan tes. Di antaranya ada seleksi terkait dengan kesehatan. Nah, kesehatan itu ada beberapa item, mulai dari kesehatan keseluruhan badan kita, kesehatan dalam, kesehatan luar, kemudian kesehatan jiwa itu juga dicek. Apabila kesehatan memenuhi syarat, lanjut ke pada jasmani, karena tentara harus sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya nanti akan dilaksanakan seleksi mulai dari lari 12 menit, kemudian pull up, sit up, kemudian sateran. Nah, itu nanti akan dicek, termasuk renang dasar. Setelah dinyatakan lulus untuk kesehatan dan jasmani, ada juga tes mental ideologi. Nah, mental ideologi itu untuk mengukur atau menilai sejauh mana dia kecintaan terhadap tanah air, apakah dia juga terkontaminasi oleh paham-paham radikal, kemudian paham-paham komunisme. Nah, itu memang kalau untuk tentara saat ini adalah harus benar-benar NKRI. Dia harus benar-benar mempunyai mental ideologi yang berlandaskan Pancasila. Itu yang harus diinikan. Makanya ada tes mental ideologi. Kemudian selanjutnya ada juga tes psikologi, Mas. Nah, psikologi itu untuk menilai tingkat kecerdasan seorang. Jadi diharapkan selain punya fisik kuat, jasmani kuat, rohani kuat, juga tentara itu juga harus cerdas. Nah, itu harapannya yang saya sampaikan tadi. Terus bagaimana sih yang diinginkan tentara seperti apa sih? Nah, itulah tentara yang profesional, mempunyai intelektual yang bagus, memiliki mental yang bagus, mental ideologi yang bagus, kesehatan yang bagus, rohani yang bagus. Ya, siap. Nah, kemudian Pak, ada mungkin ya di kalangan masyarakatnya agak sedikit menggelitik nih. Biasanya ketika ada yang pengen daftar, banyak kan tadi ada salah satu syaratnya izin orang tua ya Pak. Nah, kadang-kadang ada gini Pak, orang tua yang berpikir bahwa jangan ikutlah, nggak ada duitnya, maksudnya nggak ada anggarannya untuk daftar. Nah, saya pengen tanya Pak, apakah mendaftar TNI AD ini menggunakan biaya Pak? Nah, ini yang menarik ini saya garis bawahi Mas, bahwa mendaftar menjadi prajurit TNI AD adalah gratis. Catatan sekali lagi ini, gratis. Nah, jadi kalau ada nih, kadang kan orang tua takut dia
Iya. Wah, nanti habis sekian. Nah, itu Pak, ada gratis. Ini yang perlu disampaikan juga ke masyarakat. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan dia bisa meluluskan calon, dia bisa bisa nanti bayar sekian, nanti bisa lulus. Itu 100% adalah bohong. Oke. Dan itu 100% penipuan. Segera laporkan ke kami di Kodim Koramil. Ya. Kalaupun ada oknum, laporkan saja. Laporkan saja. Jangan takut ya Pak ya. Jangan takutnya. Itu namanya sudah menyalahi aturan. Bahwa sekarang ditekankan. Makanya tema kita hari ini penerimaan TNI AD gratis, tidak dipungut biaya. Nah, jadi kita mengajak benar-benar warga adik-adik yang dari SMK, dari SMA itu untuk yang tergerak hatinya untuk bisa mengabdikan dirinya. Ya, tentara ini pengabdian, Mas. Ya, mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Itu khususnya yang di wilayah Cianjur, kami juga mengajak jangan takut, nggak ada biaya, gratis, tis. Sekali lagi catatannya kawan-kawan, untuk mendaftar gratis. Jadi kalau misalnya orang tuanya bilang, nggak ada duitnya, gratis Bu, Pak, pokoknya daftar aja ya. Pokoknya daftar aja. Baik. Nah Pak, ini kan Bapak pengalaman lah ya sebagai seorang prajurit ini. Ini untuk mempersiapkan diri nih bagi para calon prajurit ini menjadi TNI AD, mereka belum pengalaman nih. Nah, untuk mempersiapkan diri itu biasanya tips and triknya lah dari Bapak gimana nih untuk teman-teman? Ini buat adik-adik yang akan mendaftar atau akan bergabung dengan prajurit TNI pasti perlunya ada persiapan. Nah, makanya kenapa gratis dan perlu dipersiapkan. Apa sih persiapannya? Yang pertama kita lihat baterai tesnya tadi, Mas. Ya, persyaratannya apa? Yang pertama persyaratan jasmani. Nah, itu juga harus mulai latihan. Iya, betul, nah, betul. Di sini di Kodim, kemudian kita juga ada di Rider, Mas, Rider 300, kita juga melaksanakan pembinaan khusus bagi rekan-rekan kita yang akan melaksanakan untuk meningkatkan jasmaninya, karena kita harus latihan paling tidak, kalau saya dulu, pengalaman saya dulu, saya mempersiapkan itu paling tidak 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya kita latihan untuk meningkatkan lari, berarti kita harus latihan lari, meningkatkan pull up kita, pull up, sit up dan sebagainya. Kemudian persyaratan tugasnya yang terkait dengan kesehatan, yang perlu kita siapkan apa? Check up awal-awal. Dia kalau di daerah wilayah Kodam 3 itu ada layanan medical check up. Itu adik-adik nanti bisa datang ke Kodim kalau perlu untuk pendampingan ke biasanya sudah terafiliasi, bukan biasanya tapi yang sudah nyata dilaksanakan MCU itu dilaksanakan di Rumah Sakit Dustira yang di Cimahi. Nah, itu ada layanan terkait medical check up untuk persiapan kesehatan karena ada kesehatan. Kemudian ada terkait dengan tes psikologi. Nah, tes psikologi juga harus disiapkan, Mas. Saya juga dulu latihan. Latihan psikologi itu dilatihkan juga. Psikologi itu bisa dilatihkan karena itu pembiasaan. Karena psikologi itu kan kaitannya dengan habit, kebiasaan kita. Nah, kebiasaan itu harus dipersiapkan. Dan apabila butuh bimbingan psikologi, ada dinas psikologi yang di Bandung terkait dengan itu. Makanya harus dipersiapkan dari situ. Dan yang tidak kalah penting adalah doa orang tua. Oh, itu betul sekali, Pak. Doa restu orang tua, dan yang paling penting adalah kita sudah berusaha, sudah maksimal, sudah latihan. Kalau tidak ada doa restu orang tua itu nonsen. Yang kedua adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang Muslim atau Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu yang paling penting. Nah, kemudian Pak, bagaimana nih cara menghubungi dan berkomunikasi dengan TNI AD untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang menjadi prajurit TNI AD secara gratis? Nah, kita khususnya untuk Kodim ya, salah satunya kita membuat semacam baleho, Mas, baleho yang sudah kita sebar seperti ini, kemudian kita laksanakan podcast untuk biar masyarakat juga tahu, kapan sih pendaftarannya, kapan sih bukanya. Nah, juga TNI AD seperti yang saya sampaikan tadi membuka link, membuka semacam website yang bisa dilihat secara open oleh seluruh masyarakat melalui rekrutmen TNI AD. Nah, silakan dibuka di situ. Saya sampaikan awal tadi, kalau seandainya wah ini kok susah, bagaimana caranya? Nah, kita Kodim membuka pelayanan bagi masyarakat, bagi adik-adik yang di wilayah, misalnya kalau khususnya di Cianjur nih, di wilayah selatan, wilayah yang jauh dari Kodim, Pak, saya jauh dari Kodim, bisa langsung ke Koramil, atau ke Babinsa, tanya. Kita terbuka lebar terkait dengan masyarakat atau adik-adik yang mau mendaftar. Kemudian kita sampaikan juga ini, Mas, di Babinsa, tingkat kita di lapangan komunikasi dengan sekolah-sekolah. Jadi ada sosialisasi ke sekolah-sekolah itu kita sampaikan ke sekolah-sekolah.
bahwa saat ini perekrutan pendaftaran ya, pendaftaran online itu sampaikan di sini juga, nanti bisa lihat di website lebih jelasnya di rekrutmen TNI AD. Pembukaan mulai tanggal 23 Desember sampai dengan 29 Januari. Ini masih ada waktu nih. Masih ada waktu sekitar ya 5 sampai 6 hari Mas ya. Iya, iya. Hari libur masih bisa dibuat untuk mendaftar secara online. Yang penting daftar online dulu sebelum terlambat. Nah, ini mumpung masih ada, saya ajak kepada adik-adik untuk khususnya adik-adik yang berada di wilayah Cianjur dan sekitarnya untuk segera mendaftar melalui rekrutmen tersebut. Oke, nah itu tadi mungkin informasi-informasi yang bisa berguna untuk adik-adik yang ingin mendaftar ya Pak. Tapi ini di luar dari tersebut Pak, saya pengen tanya pengalaman Bapak Pak. Kalau ketika kita pendidikannya itu sulit nggak sih Pak? Nah, namanya pendidikan Mas ya. Nah, pendidikan itu adalah bagaimana seorang itu dipersiapkan untuk menjadi prajurit yang profesional, prajurit yang handal, mempunyai fisik yang kuat, mempunyai mental yang kuat, dan mempunyai karakter yang kuat. Nah itu pastinya namanya pendidikan harus siap. Kalau dibilang berat, ya berat, tapi tergantung kita menjalani Mas. Tapi kalau pendidikan itu dijalani dengan senang, dengan gembira, dengan ikhlas, pekerjaan berat apapun akan terasa ringan. Nah itu yang saya rasakan. Saya pendidikan di Akademi Militer Mas, itu selama hampir 3,5 tahun saya di Akmil. Nah itu diasramakan dan ya kita sudah siap dengan segala ini, karena kita disiapkan untuk menjadi prajurit yang profesional. Siap. Baik, istilahnya Pak, practice makes perfect. Ya, latihan itu membuat kesempurnaan. Betul. Tadi, dan saya sampaikan, namanya latihan itu pasti membutuhkan pengorbanan, membutuhkan betul sekali. Jadi pokoknya yang, dan juga satu lagi Pak, tadi mungkin konsisten dalam latihan itu harus terus dilaksanakan. Dan yang penting gembira. Itu betul sekali Pak. Dan tadi itu kan karena kita punya cita-cita untuk mengabdi ke negara, kitanya harus konsisten kan buat latihan dan lainnya. Baik, terima kasih Bapak untuk bincang-bincangnya ini. Mudah-mudahan para calon-calon prajurit ini bisa bergabung dan mendapatkan prajurit yang profesional nanti dari hasil perekrutan. Amin. Amin. Ya, saya juga mengimbau kepada adik-adik khususnya yang di wilayah Cianjur yang sudah memenuhi syarat kategori umur dan usia, saya ajak untuk ikut bergabung dengan prajurit TNI melalui jalur seleksi Tamtama PK gelombang 1. Harapannya wilayah Cianjur bisa merekrut prajurit yang sebanyak-banyaknya, bisa merekrut prajurit yang handal sehingga siap untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Siap, baik. Oke, sekali lagi kawan-kawan, jangan lupa untuk persiapkan segala sesuatunya dan mendaftar di perekrutan prajurit TNI yang Tamtama berarti yang gelombang 1 gelombang ya. 1. Gelombang 1. Baik, itu dia tadi perbincangan kita pada hari ini. Untuk informasi lebih lanjut seperti yang Pak Dandim bilang tadi, kalian bisa lihat di website TNI rekrutmen TNI ada ya Pak untuk informasi dan lain-lainnya, atau mungkin tadi bisa ngobrol juga dengan prajurit-prajurit kayak dari Babinsa ya Pak. Untuk informasi bisa ngobrol itu ada ya di masing-masing desa juga ya kalau Babinsa ya. Nah itu bisa teman-teman tanyakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Sekali lagi sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton. Saya Aryo Rosmana undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.